Ya, kembali lagi pertanyaan ke Bang Opan. Bang Opan, kalau melihat kan kita harus mencuri poin di 2 laga terakhir begitu ya. Berarti game plan-nya, komposisi pemain, dan lain-lainnya harus matang nantinya untuk melawan Australia. Betul, sekarang tinggal bagaimana Sinteyong harus menanamkan keyakinan ke dalam diri setiap pemainnya bahwa anggaplah laga malam ini sebagai laga final bagi kita. Sehingga determinasi pertaruhannya di sini ya. Pertaruhannya di sini. Malam ini kalau kita menang, kembali terbuka peluang bagi kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Kalau kalah? Begitu juga sebaliknya, jika kita kalah selesai kita di Qatar. Maka tidak ada kata lain selain meraih kemenangan malam ini. Oleh karena itu, saya kok yakin ya bahwa Sinteyong akan kembali menerapkan permainan ofensif, super ofensif malam ini, terlepas dari siapapun lawannya, termasuk Australia. Karena kita butuh kemenangan, dan kemenangan hanya bisa kita raih sepanjang kita bisa melahirkan peluang demi peluang ke gawang lawan. Kalau kita bermain defensif, hanya mengandalkan serangan balik, maka berat bagi kita untuk bisa meraih gol. Bang Opan lihat super ofensif gitu ya, jadi artinya menyerang secara mati-matian gitu. Tapi paling tidak akan melihat mental kita akan seperti apa gitu, mental dari timnas. Karena kalau berkaca dari apa yang pertandingan di Qatar kemarin, kan kita sempat drop juga gitu kan ketika didapat hantaman dari Qatar dan drop langsung turun gitu. Kita tidak menghadapi Qatar kali ini, artinya kita tidak menghadapi tuan rumah. Jauh kemungkinan wasit akan berpihak ke Australia, apalagi setelah PSSI sudah melayangkan protes keras kepada AFC berkaitan dengan permintaan wasit pada saat kita menghadapi Qatar beberapa yang lalu. Beberapa yang lalu. Nah, oleh karena itu sekali lagi bermain super ofensif, kemudian bermain seperti Indonesia saat menghadapi Vietnam misalnya. Kita bermain terbuka sejak awal, apalagi komposisi dari materi pemain yang dibawa oleh Sinteyong kali ini, toh masih dihuni sekitar 8 atau 9 pemain yang turun di starting 11, masih dihuni pemain senior sebetulnya. Dan ini yang menjadi alasan kuat bagi kita untuk harusnya bisa menunjukkan perlawanan. Walaupun 2 mendapatkan kartu merah, ada penggantinya untuk malam ini kalau menurut Anda? Satu seperti yang saya singgung di awal tadi, Hapner sepertinya akan dipaksakan main. Toh ada Nathan Cho juga yang bisa menggantikan posisi Janner misalnya. Kalaupun Hapner tidak bisa langsung diturunkan. Kemudian di lini depan ada Hoki Caraka. Toh dalam perhelatan Piala Asia Senior beberapa waktu yang lalu, Hoki Caraka sebetulnya menjadi pemain kesayangan Sinteyong, bukan Ramadan Sananta pada saat itu. Ramadan Sananta mulai diturunkan saat kita menghadapi Vietnam di laga kedua di Hanoi beberapa waktu yang lalu. Jadi saya yakin Hoki Caraka bisa langsung menjadi target man di depan, kemudian kembalikan Rafael Struijk di sisi kiri, dan tempatkan Witan Sulaiman di sisi kanan. Kemudian di belakang ada Marcelino Ferdinand, kemudian juga ada Hapner kalau bisa langsung diturunkan untuk bisa menopang serangan kita ke depan. Artinya untuk posisi strategi seperti itu artinya peluang kita akan berapa persen gitu? Dalam sepak bola peluang untuk bisa menang hanya tercipta melalui sebuah untuk bisa menciptakan gol jika kita menciptakan peluang. Dan menciptakan peluang itu hadir jika kita bermain ofensif. Dan ini adalah, sekali lagi, kita harus menganggap bahwa pertarungan malam ini adalah pertarungan final bagi kita. To be or not to be. Sekalian atau tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bang Peri, kalau melihat sebenarnya apa yang bisa digunakan gitu ya menghadapi tim-tim yang kuat ini, apakah memang kualitas pemain kita, fisikah, mentalkah yang harus diperkuat untuk bisa lepas dari tekanan nanti malam? Saya rasa ini yang paling utama adalah kerjasama tim dalam sepak bola ya, karena ini sangat dibutuhkan sekali. Kalau tidak ada kerjasama tim ini bermasalah. Yang pastinya kalau kita melawan tim-tim yang kuat, tidak harus bermain dengan counter, harus bertahan dulu baru menyerang. Kita juga di sini harus berani offensif bermain ya. Karena apa? Yang Bung Ropan bilang katakan ya, kalau kita mau menang sekalian, kalah sekalian. Ya, karena totalitas gitu ya, Bang? Totalitas, karena malam ini pertandingan ini adalah hidup dan mati. Kalaupun kita menang, ya alhamdulillah, syukur-syukur ya. Tapi kalau kita kalah, ya wassalam. Kita harus pulang ke Indonesia lagi, ya kan. Tapi ya mudah-mudahan malam ini melawan tim Australia, tim yang kuat, ya memang tidak mudah kan. Sekali lagi ya saya harapkan dari tidak mudah tapi harus optimis tetap ya Bang ya. Saya harapkan dari Coach Sinteyong juga harus berani bermain terbuka anak-anak kita ini. Kalau Bang Peri sendiri melihat dari komposisi pemain sendiri paling tidak dengan yang ada saat ini gitu kan, itu seperti apa? Apakah bisa membangkitkan optimisme yang sempat kemarin-kemarin kan kalah? Ya, kehilangan 2 dari pemain kita, Ramadan Sananta ya, betul. Dan Jenner. Saya rasa ini akan digantikan dengan Caraka yang Bung Ropan bilang tadi.
Caraka itu ada anak kesayangan dari Sintayong, ya. Beberapa kali diturunkan, memang Caraka telah menunjukkan gitu apa yang maunya Sintayong kan. Oke. Ya mudah-mudahan juga ada juga pemain yang Justin nanti akan tiba. Ya saya rasa mungkin tidak akan diturunkan langsung di sektor tengah untuk memperkuat pertahanan tengah. Saya rasa ini juga Justin akan diturunkan, mungkin hanya bisa juga di babak kedua atau babak pertama. Dilihat dengan kondisi beliau juga. Ya, kalau catatan sedikit untuk penyerang kita, Bang, sebagai Anda mantan bomber timnas dan juga top skor liga ini, bagaimana melihatnya? Tantangan apa yang harus dipersiapkan? Saya rasa di timnas ini saya lihat striker-striker tidak agresif gitu ya. Kurang agresif ya. Tidak agresif, kurang ganas ya. Kurang ganas ya. Ya kita bukan bicara zamannya saya gitu. Kalau zaman saya memang striker itu semuanya ganas. Maksudnya tipenya itu tipe pekerja. Harus belajar dari Bamberi nih. Kalau lebih di sini ganas. yang saya lihat ini, kalau Caraka dibandingkan Sananta, saya bilang ini lebih agresif si Caraka. Karena si Caraka ini mau dia bekerja keras, mau dia berduel, adu fisik apapun. Dan sayangnya kadang-kadang di striker kita ini kurang mencari penempatan bola, penempatan posisi. Ya sekarang ya seperti Caraka, dia duel fisik, tapi yang saya sayangkan di striker-striker Indonesia ini tidak bisa memanfaatkan sepeluang sekecil apapun tidak bisa memanfaatkan. Tapi Bang Peri, ini artinya pemain itu harus bermain secara tenang. Tadi kan kalau misalnya Bang Peri bilang kurang ganas gitu kan. Tapi perlu ketenangan atau ya udah bermain lepas aja gitu? Ya kalau bicara seperti pembunuh berdarah dingin. Kita ganas tapi di depan gawang kita pembunuh santai berdarah aja, dingin. calm gitu ya. Cool aja ya. Jadi lawan juga bingung gitu. Jadi nggak bisa ngebacanya gitu ya Bang? Ya. Saya bukan bicara diri saya sendiri gitu. Meskipun saya ganas di lapangan ya, kerja sana kemari, tapi saya di depan gawang itu selalu seperti pembunuh berdarah dingin. Itu dia. Terakhir Bang Opan, prediksi dong berapa nih dong nih? Iya, kalau kita berbicara dari sisi data, statistik dan kualitas kedua tim, ya harus kita akui bahwa Australia memang sedikit di atas kita. Tapi ini sepak bola. Tidak selalu atau tidak melulu kemenangan itu berpihak kepada tim yang diunggulkan atau tim secara statistik lebih baik ya. Kerap ada kejutan. Dan mudah-mudahan malam ini Indonesia bisa bermain lebih tanpa tekanan, lebih lepas, bermain terbuka, kemudian keberuntungan itu bisa datang. Ya kalau kita melihat kekuatan kedua tim, sepertinya draw menjadi hasil terbaik baik kita. Tapi mudah-mudahan keajaiban ada. Amin. Harapannya kemenangan berpihak kepada kita. Maju terus Garuda. Maju terus. Terima kasih banyak Pak Opan. Boleh tanya, boleh. Angkanya berapa nih Bang kira-kira? Prediksi saya kemarin bersama Bang Opan juga waktu lawan Vietnam. Ya. Saya bicara prediksi 1-0 buat Indonesia. 1-0. Tapi alhamdulillah malam ini mudah-mudahan. Insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan. Iya. Saya tidak bicara menang, Indonesia menang. Ya kan? Draw aja sudah bersyukur. Draw aja ya. Ya mudah-mudahan ya. Ada keajaiban mudah-mudahan ya. Ada elemen of surprise nanti malam. Ya mudah-mudahan. Karena keajaiban itu pasti ada kan. Baik, terima kasih banyak Bang Peri. Terima kasih Bang Peri. Terima kasih hadir. Kita doakan yang terbaik untuk timnas kita ya. Amin. Tetap semangat skuad Garuda ya.